Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. 2. Mengidentifikasi dalil-dalil perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. 3. Mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. 4. Menghindari dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. 5. Mengambil hikmah dampak perilaku munafik, keras kepala, dan keras hati. Baik, kita masuk pada materi pembelajaran yaitu 1. Munafik. Munafik adalah yang paling berbahaya. Orang munafik atau orang yang memiliki sifat munafik adalah orang yang menunjukkan hal yang berbeda dengan dari apa yang di dalam hatinya. Mereka menampilkan kebaikannya dan keimanannya di depan umum, tetapi di dalam hati mereka menyembunyikan keburukan, kekufuran, atau niat yang tidak tulus. Orang munafik perilakunya menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanannya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan di dunia. Perilaku sifat munafik dalam Islam merupakan salah satu perbuatan tercela yang dapat mencelakai orang lain yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang munafik ada 3 menurut hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata ia bohong, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya bagian A, berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Dalam hal ini, berbohong yang dilakukan orang adalah bohong yang dapat merugikan orang lain meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Walaupun ini dalam bentuk candaan, tetapi niatnya berbohong itu sudah termasuk pada sifat yang sangat dibenci dan haram. Selanjutnya hadis dari Bahas bin Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi orang yang berbicara lalu bohong agar orang-orang tertawa, sesungguhnya celaka dia, celaka. Selanjutnya bagian B, ciri orang munafik adalah mengingkari janji.
Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam mengucapkan kata janji. Janganlah mengucapkan janji apabila kita tidak tahu apakah dapat menepatinya karena janji sama dengan hutang yang harus dibayar. Sumpah yang tak boleh dilanggar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Baik, selanjutnya bagian C, ciri dari orang munafik adalah pengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatan dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Minamah yang dijuluki Ashabu As-Sunan, penyusunan kitab-kitab sunnah, yang artinya tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Perilaku munafik adalah perbuatan tercela yang harus dijauhi untuk berusaha menjadi orang yang berperilaku terpuji dengan selalu berdoa dan bertabiat sehari-hari dengan berbuat baik yang akan menjadi ladang amal kita di kemudian hari. Baik, selanjutnya keras hati. Keras hati adalah orang sulit menerima kebenaran. Ciri-ciri dari keras hati: 1. Sulit menerima nasihat. Orang dengan hati yang keras cenderung menolak nasihat meskipun nasihat itu baik dan benar. 2. Tidak tersentuh oleh peringatan. Mereka tidak merasa takut atau sedih ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang azab neraka dan tidak merasa tergerak hatinya untuk bertaubat. 3. Tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa atau kesalahan. Mereka tidak merasa menyesal atau malu, cenderung egois dan sombong. Mereka merasa dirinya paling benar sehingga sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, sulit untuk bersyukur. Mereka cenderung melihat apa yang tidak mereka miliki dan melupakan nikmat yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menghindari majelis ilmu. Mereka tidak tertarik untuk menghadiri majelis ilmu untuk mendengarkan ceramah agama karena merasa sudah tahu segalanya. Baik, selanjutnya, adapun obat hati yang keras. Orang yang hatinya keras memiliki obat agar dia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan. B. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir dan membaca Al-Quran. 3. Atau C. Belajar ilmu agama. D. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang tidak khusyuk dengan berdoa. E. Berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. F. Banyak mengingat kalimat dan berziarah kubur. Mengingat kematian dan berziarah kubur. Selanjutnya, menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. Selanjutnya, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Selanjutnya, salat malam, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir, berteman dengan orang-orang yang soleh. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu materi tentang keras kepala.
Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Artinya, keras kepala sebagai seseorang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seseorang menjadi mengedepankan perilaku keras kepala adalah A. Karakter keras kepala melekat pada diri seseorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. Selanjutnya, seseorang yang keras kepala salah satu penyebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dia menginginkan reward jika dia patut pada aturan. Dengan demikian, kompensasi dari keras kepala karena ingin dikatakan eksis dan dibutuhkan. C. Orang yang keras kepala. Pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pasif agresif. Cara mengurangi sikap keras kepala yaitu mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan, membuka pandangan segala kemungkinan, mengakui kesalahan, menyesuaikan dengan keadaan. Adapun kesimpulan pada materi pertemuan kali ini yaitu perilaku munafik hanyalah salah satu dari banyak sekali perbuatan tercela lainnya, baik bagi diri kita untuk selalu menjauhi perbuatan buruk dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang berperilaku terpuji. Sungguh dengan banyak berdoa dan berusaha berperilaku baik dapat menjadi ladang amal kita kelak di akhirat. Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain, atau dengan kata lain, keras kepala ibarat seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan pada saat yang sama menolak mengerjakan hal-hal sehingga keinginan tersebut terpenuhi. Adapun tugasnya pada pertemuan kali ini yaitu silakan membuat contoh orang yang memiliki sifat munafik mungkin di dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan ditulis di kolom komentar dan cukup materi pertemuan kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di